iPhone 13 emang masih worth it ya di tahun 2023 ini? Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue mau ngebahas sebenarnya tuh terinspirasi ketika gue tahu iPhone 15 mau launching di tahun 2023. Sebenarnya bakal pre-ordernya tuh mulai di 20 Oktober sih. 20 Oktober ini dan ready stock-nya akan muncul di 27 Oktober. Cuman untuk pricing-nya sendiri, kalau ngeliat dari website-nya Digimap, spoilernya gitu ya. Jadi mulainya tuh kalau nggak salah dari sekitar harga 16,5 di iPhone 15 paling biasa, 128 GB. Dan untuk kapasitas paling atasnya itu di iPhone 15 Pro Max, gue agak lupa sih paling atasnya berapa sebenarnya. Cuman 15 Pro Max yang paling standar 256 GB itu start di 25 juta. Which is menurut gue kalau misalkan langsung ngeluarin duit segitu kayaknya agak lumayan nyes ya. Dan dari situ sebenarnya gue jadi kepikiran, sebenarnya kalau misalkan di tahun 2023 ini gue mau ganti iPhone, kira-kira iPhone 13 ini masih bisa jadi pilihan gak sih? Walaupun sebenarnya kalau gue nggak ganti iPhone 13 sih, karena ini daily driver gue. Dan untuk harga sendiri, iPhone 13 menurut gue juga cukup affordable di tahun 2023 ini, start di sekitar 12 atau 13 jutaan. Dan seperti biasa untuk link pembelian udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share ya. Pertama-tama untuk membahas mengenai desain atau build quality itu kayaknya udah pernah gue bahas di video-video gue sebelumnya. Gue bakal taruh linknya di sini. Dan langsung aja gue skip. Gue bakal bahas beberapa hal yang gue suka, serta beberapa hal yang mungkin kurang gue suka. Oke, mungkin sekarang gue bakal ngebahas mengenai hal-hal yang gue suka, serta hal-hal yang mungkin gue kurang suka tentang si iPhone 13 ini. Untuk pembahasan desain dan build quality secara detail, bisa kalian cek di video-video gue sebelumnya, yang udah gue cantumin linknya di sini. Dan langsung aja sekarang gue bakal ngebahas mengenai hal-hal yang gue suka dari si iPhone 13 ini. Pertama-tama secara desain, si iPhone 13 ini cukup future proof ya. Maksudnya bukan future proof sih, cukup up to date. Karena secara desain ini masih mirip lah sama 14 dan 15 bagian belakangnya. Dan untuk bagian depan mungkin agak sedikit beda ya. Kalau di sini masih pakai notch, masih sama kayak di 14, sedangkan di 15 itu udah pakai Dynamic Island gitu. Cuman itu doang sih minusnya ya. Terus juga untuk ukuran si iPhone 14 ini menurut iPhone 13 ini secara ukuran cukup compact untuk dibawa kemana-mana. Jadi ini tangan gue sebenarnya tangan yang lumayan gede, dan ketika make atau megang si iPhone 13, ketukar mulu Kak, megang iPhone 13 ini sih cukup pas di tangan gue. Terus juga secara OS, si iPhone 13 ini cukup future proof. Jadi kalau nggak salah tuh sekarang yang last di update itu kalau nggak salah di iPhone XS gitu. Jadi masih ada generasi 11, 12, 13. Jadi masih bisa kalian pakai 3 tahunan sampai dia udah nggak disupport lagi update OS-nya. Dan sebenarnya kalau OS-nya udah nggak disupport update, sebenarnya masih bisa juga kalian pakai. Cuman mungkin emang secara beberapa halnya tuh beberapa perintilan tuh nggak di-update aja sih di ponselnya itu. Terus juga hal yang gue suka di sini, ini sebenarnya bukan ponsel pertama Apple yang udah dapat 5G, cuman ya patut diapresiasi karena dia udah dapat 5G juga di ponsel ini, serta dia juga udah dapat eSIM atau electronic SIM gitu ya. Jadi di sini tuh kalian bisa nyimpen kalau nggak salah sekitar 6 sampai dengan 7 nomor fisikal dan juga SIM-nya itu gitu. Cuman emang kalau pas lagi kalian mau pakai itu maksimal cuma bisa kalian pakai 2 jaringan doang. Jadi kalau misalkan kalian udah pakai satu buat fisik, ya udah otomatis kalian nggak bisa pakai eSIM 2 nomor. Nah kebetulan di sini gue nggak pakai kartu fisik, jadi nomor di sini tuh dua-duanya eSIM kayak gitu. Terus juga untuk kualitas kamera menurut gue si iPhone 13 ini masih cukup oke banget di tahun 2023 ini. Walaupun emang ya kamera-kamera dari ponsel lain ya ada update. Cuman rasanya kalau cuman buat kalian pakai jalan-jalan atau misalkan kalian cuman buat foto happy-happy atau pas lagi ngumpul-ngumpul, rasanya sih masih cukup oke sih. Even untuk low light-nya sih masih cukup bisa ya Instagram possible gitu lah. Jadi masih bisa kalian post di sosial media sih menurut gue gitu. Terus juga si ponsel ini sebenarnya cukup banget buat kalian pakai main game gitu ya. Jadi sebenarnya kan secara prosesor si iPhone 13 ini sama iPhone 14. Dan gue sebenarnya lebih sering pakai buat main Mobile Legend gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa gue setting full. Dan itu nggak nge-lag sama sekali sih. Jadi ya rata kanan dan nggak nge-lag ya menurut gue sih udah nice banget sih dari si ponsel ini.
Nah, terus juga di sini karena si iPhone 13 ini udah dapat MagSafe ya. Jadi kalau misalkan kalian punya aksesoris MagSafe, bisa banget kalian tempelin. Either kayak misalkan power bank, atau misalkan tempat kartu, atau misalkan kickstand, itu bisa banget kalian langsung tempel di iPhone 13 kalian. Serta untuk casingnya sendiri yang gue seneng karena emang bentuknya nggak terlalu banyak berubah sama si iPhone 14. Jadi casing iPhone 14 pun juga bisa kalian pakai di iPhone 13 ini beserta kebalikannya. Jadi itu ya menurut gue hal yang apa ya, gue kalau mau nyari casing atau nyari aksesoris gak terlalu ribet-ribet banget kayak gitu. Dan mungkin itu hal yang gue suka dari si iPhone 13 ini. Sekarang gue bakal bahas hal-hal yang mungkin gue kurang suka dari si iPhone 13 ini, dan mungkin bisa jadi konsiderasi kalian kenapa nggak milih iPhone 13 ini di tahun 2023. Yang pertama, dia itu masih pakai Lightning di saat iPhone 15 udah pakai Type-C. Karena ya 15 generasi pertama dari iPhone yang pakai Type-C. Jadi mungkin kalau misalkan kalian nggak mau ribet bawa kabel banyak, ya kayaknya bisa milih si iPhone 15-nya itu. Terus juga sebenarnya ya ini kayak plus minus sih. Kalau secara desain misalkan kalian udah males nih sama notch yang ada di sini, ya mungkin kalian bisa langsung upgrade ke iPhone 15 aja ketimbang beli iPhone 13 ataupun mungkin iPhone 14. Terus juga untuk charging speed-nya ya cukup pelan, walaupun kayaknya sampai iPhone terbaru pun juga ya masih cukup pelan. Dan di sini yang gue kurang suka sebenarnya dari finishing desainnya ya, ini gue nggak tahu kelihatan atau enggak, tapi ini bener-bener fingerprint magnet banget sih. Coba udah fokus belum? Nah, di sini kalau misalnya dilihat nih, ini bener-bener fingerprint magnet banget sih. Jadi kalau misalkan kalian pakai ponsel ini nih, kayak fingerprint itu serba nempel, apalagi kalau kalian nggak pakai casing. Ya ini bukan cuma di iPhone 13 doang sih, iPhone 14, 15 pun juga kayak gini. Gue tuh sebenarnya bukan a big fan dari Face ID gitu ya. Jadi kayak pas lagi apalagi zaman COVID kemarin pakai masker tuh kudu banget kalian pakai Apple Watch biar si Face ID-nya tuh bisa langsung ngebuka gitu. Dan yaitu downside dari iPhone 13, 14, dan 15 sih. Ya mungkin itu konsiderasi kenapa nggak prefer Apple dibandingkan ponsel-ponsel Android ya, kayak gitu. Dan in conclusion, pendapat gua mengenai iPhone 13 sebenarnya masih layak atau nggak di tahun 2023 ini. Sebenarnya kalau secara future proof, iPhone 13 masih cukup future proof. Cuman mungkin kalau misalkan kalian udah males sama Lightning port, mau nggak mau kalian harus langsung upgrade sih ke iPhone 15 aja kalau gua bisa kasih saran gitu. Karena at the end, ntar kalau kalian udah beli iPhone 13 terus kayak, aduh, males banget nih Lightning bla 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 segala macem. Ya itu better kalian nambah ya lumayan, tapi at least tuh kalian puas pas lagi beli. Jadi nggak kepikiran pengen beli baru atau ganti baru dalam jangka waktu cepet sih. Menurut gua kayak gitu. Dan mungkin video gua kali ini itu aja. And jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, serta klik tombol share ya. And last but not least, see you on the next video. Bye-bye.